Murid Ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini kita akan belajar tentang We can do it and we will do it, yang merupakan materi chapter 2 pada buku When English Rings a Bell untuk siswa kelas 8 SMP. Nah, kali ini kita akan fokus ke halaman 19 sampai halaman 21. So, my outstanding student, are you ready to study? Let's get started! Alright my student, nah beginilah tampilan chapter 2 ya di buku kamu dengan judul We can do it and we will do it. Kita bisa melakukannya dan kita akan melakukannya. Oke, here we go, kita baca. Apa sih yang akan kita pelajari? We will learn to state that we can do something and to state that we will do something. Kita akan belajar untuk menyatakan apa yang bisa kita lakukan untuk sesuatu dan untuk menyatakan apa yang akan kita lakukan untuk sesuatu. Oke, kita masuk ke percakapan. Halaman berikutnya, observing and asking question, mengamati dan bertanya. Ini perintahnya. We will play the roles of the students in the conversations to say what they can or cannot do or what they will and will not do. Kita akan bermain peran sebagai murid di dalam percakapan untuk mengatakan apa yang mereka bisa atau tidak bisa lakukan atau apa yang mereka akan dan tidak akan lakukan. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen carefully to our teacher reading the conversations. Second, we will repeat the conversations after him or her sentence by sentence, then in groups. We will play the roles of the speakers in the conversations. Oke, artinya pertama kita dengarkan dengan hati-hati guru membaca percakapan. Kedua, kita akan mengulangi percakapan setelah guru kita kalimat demi kalimat. Dan kemudian di dalam kelompok kita akan bermain peran sebagai penutur di dalam percakapan. Nah, murid ibu ingat ya, him dan hers ini kata ganti dari teacher. Him untuk laki-laki, her untuk perempuan. So, kita masuk percakapannya, tapi kita bacanya dulu. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan menyebutkan kalimat-kalimat dengan lantang, jelas, dan dengan tepat. So, langkahnya, listen, repeat, and play the rules of the speakers. Dengar, ulangi, dan bermain peran sebagai penutur. Ayo, ibu baca, kamu dengar dengan hati-hati. Benny, can you write the message in English? I don't think I can, but I will try. Benny, bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Saya tidak pikir saya bisa, tapi saya coba. Siti, I think you can ask me the question in English. I'm not sure, but I will try. Saya nggak yakin, tapi saya akan coba. Oke, murid ibu perhatikan ada can di sini, kemudian di sini juga ada can. Nah, can ini dalam bahasa Inggris disebut dengan modal. Ibu tulis dulu ya, modal. Jadi, apa itu can? Can merupakan modal dalam bahasa Inggris. Nah, kalau modal, aturannya seperti apa? Patternnya, biar kamu besok bisa buat pertanyaan ya. Subjek, kalau buat pertanyaan dimulai dengan can dan diikuti oleh subjek dan diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Nah, inilah aturan untuk membuat pertanyaan dengan modal can. Samakah dengan modal will? Akan sama. Nah, ini ya. Jadi, bisakah kamu membaca? Can you read? Bisakah kamu menulis? Can you write? Oke, bisakah dia
bisakah dia perempuan menolongku? Can she help me? Nah, seperti itu patternnya. Ini patternnya. Subjek yaitu you, she ini adalah subjek. Oke, begitu ya murid ibu ya. Nah, kalau ini mana yang kata kerjanya? Right. Ini mana kata kerjanya? Us. Nah, kalau pernyataan subjeknya dulu, you can ask. Oke, kita lihat. Ini pattern membuat pertanyaan. Kalau pattern membuat statement atau kalimat positif, subjeknya dulu diikuti oleh can, baru diikuti oleh verb. Nah, contohnya dia bisa membaca. She can read. Dia perempuan bisa membaca. Oke, ibu tandai rumusnya supaya kamu bisa. Ingat ya, mana yang verb di sini? Read ini adalah kata kerja. Oke, itulah patternnya. Jadi, murid ibu tidak salah-salah lagi kalau membuat kalimat. Apa itu pattern? Polanya. Oke, kita lanjut ke halaman 21. Oke, ini dia. Will you sing an English song in Miss Nanny's birthday? I know you can. Okay, I will. But why not you? You can sing too, can't you? Akankah kamu bernyanyi sebuah lagu bahasa Inggris pada ulang tahun Ibu Neni? Nani ya, bukan Neni ya. Oh, sorry. Saya tahu kamu bisa. Oke, saya akan apa? Akan mencoba menyanyi tentunya. Tapi kenapa tidak kamu? Kamu bisa bernyanyi juga, kan? Nah, ini adalah bertanya di belakang ya, murid ibu. Negatif. Kamu bisa bernyanyi juga, kan? Nah, bagaimana cara membuat pertanyaan seperti ini? Ibu kasih aturannya lagi supaya kamu bisa membuat pertanyaan bentuk lain. Misalnya, subjek, ini patternnya ya, diikuti oleh can, diikuti oleh kata kerja, kemudian kasih koma. Nah, can-nya bentuk negatif, can, kemudian diikuti oleh subjek. Nah, gitu. Ini aturannya ya. Oke. Alright, subjek itu apa? Subjek itu seperti I, you, they, we, she, he, it. Nah, itulah subjek. Kemudian kata kerjanya harus kata kerja dasar atau bentuk pertama. Tidak boleh kata kerja bertambah ing. Nah, sebagai contoh misalnya she can speak English. Can she? Gitu. Jadi subjek di depan sama dengan subjek di belakang. Oke. Apa artinya itu? Dia perempuan bisa berbahasa Inggris, kan? Nah, jadi bertanyanya di belakang gitu loh. Nah, mana yang kata kerja? Speak. Ini adalah kata kerja yang pertama yang dimaksud. Oke, murid ibu, ini patternnya, ini contohnya. Dan di sini juga ada contoh. Oke, kita masuk ke percakapan berikutnya. Lina, sorry, I cannot come on time to the meeting. You can't? I know you can. You just will not do it. Lina, maaf, saya tidak bisa datang tepat waktu ke rapat. Kamu tidak bisa? Saya tahu kamu bisa. Kamu hanya tidak akan melakukannya. Nah, artinya sebenarnya dia bisa, tapi dia tidak akan melakukannya. Artinya dia nggak mau melakukan itu. Oke. Kita masuk ke percakapan kelima. Siti, can you return the book to the library for me, please? Certainly.
I can and I will. Siti, bisakah kamu mengembalikan buku ke pustaka untukku? Tolong. Jadi, kalau bahasa Inggris please-nya taruhnya di belakang ya. Tapi kalau kita terjemahkan bisa tolong, bisa di depan. Nah, tentu saja saya bisa dan saya akan melakukannya. Alright. Well, murid ibu. Nah, dari contoh-contoh percakapan ini kita bisa menandai mana saja yang kata kerja seperti come, kemudian seperti return. Oke. Dan di sini tidak ada. Kita kembali ke atas. Mana lagi yang kata kerja pada percakapan 3? Seperti sing. Dan di sini juga sing. Oke. Dan di atas ada lagi kah? Oh ya. Ini dia. Try. Ini adalah kata kerja. Mencoba, menulis, meminta. Nah, ini juga kata kerja try. Oke, jadi kesimpulannya kita sudah belajar tentang penggunaan modal can dan juga ada modal will. Nah, tujuannya untuk apa? Meminta orang melakukan sesuatu untuk kita, misalnya dengan menggunakan modal can. Nah, dua-dua ini adalah modal yang dalam bahasa Inggris dan dia wajib diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Mau can, mau will, sama saja. Itulah tenses yang kita pelajari. Inilah pattern tambahan yang dapat kamu pelajari dari video kali ini, selain kamu mempraktekkan percakapan yang ada di sini. Oke, murid ibu, sekian dulu materi kita untuk mengenal tentang penggunaan can dan penggunaan will. Semoga kamu paham dan sampai jumpa pada video berikutnya. See you, bye-bye.